Halo, selamat malam, selamat berjumpa dengan S3 Nganggur. Baiklah, kali ini saya akan berbicara tentang politik. Karena ini mau tahun politik, yaitu tahun 2024 kita akan mengadakan pemilu. Yang saya mau soroti yaitu tentang media sosial YouTube. Nah, sekarang itu banyak channel-channel yang mulai mengangkat, ya. Saya tahu tujuannya adalah nanti di tahun 2024. Jadi begini, channel-channel YouTube sekarang mulai diisi. Saya tadi melihat channel YouTube, nggak sengaja lewat gitu kan di beranda. Wah, ada isu tentang PKI itu digulirkan lagi. Ya saya memaklumi karena mau tahun politik 2024 kan diangkat lagi itu. Ya bagus sih, maksudnya biar kita nggak lupa akan peristiwa itu. Tapi seperti ini loh kacamata saya. Jadi bangsa ini itu seperti tidak bisa move on begitu, tidak bisa bergerak ke depan. Kemudian kita di flashbackkan lagi ke belakang. Jadi seperti ini isu yang diangkat. Nah, kontroversi kan. Seperti ini pertanyaannya, apakah Soeharto terlibat korupsi? Terlihat PKI itu kan diangkat oleh kubu yang satu. Soeharto misalkan diangkat di kubu satu terlibat PKI, kemudian ada yang di kubu dua Soekarno terlibat PKI, kemudian kubu yang satu tujuannya itu untuk menjatuhkan kubu yang kedua. Karena misalkan Soeharto terlibat PKI, nanti Partai Golkar ya kan suaranya turun, kan tujuannya seperti itu. Kemudian yang menggembar-gembarkan, oh ternyata Soekarno terlibat PKI, tujuannya yaitu supaya PDI dan kawan-kawannya suaranya turun, kan seperti itu tujuannya selalu. Jadi isu ini diangkat untuk menurunkan suara partai, ya partai yang lawannya, kan seperti itu ya. Nah, menurut saya itu bagus apa tidak? Ya, itu menurut saya tidak terlalu bagus. Yang paling bagus yaitu memilih ya calon presiden itu sesuai dengan portofolionya. Tetapi memang realitanya, kenyataannya di Indonesia itu masih nggak bisa ditinggalkan. Kalau yang mengusung partai A misalkan, maka presiden yang diangkat nah cuma petugas partai, suruhan partai. Ya tak, walaupun memang benar partai yang bersangkutan itu mengusungnya. Dan mungkin kadang-kadang orang membelikan penelitian itu karena partai yang bersangkutan masih ada sangkut pautnya dengan masa lalu misalkan. Ya masa lalu, misalkan itu partainya dari anaknya Bung Karno atau partainya dari anaknya Soeharto kan gitu ya. Makanya istilah PKI ini ya dibuat isu lagi, ya tujuannya untuk menjatuhkan. Tapi menurut saya seperti itu, untuk pendewasaan demokrasi itu kurang tepat, tidak tepat. Harusnya ya yang digembar-gemborkan adalah apa, yaitu tentang partai itu bisa apa di masa depan, punya rencana apa, punya blueprint apa terhadap negeri ini, ya punya cara-cara strategi apa, visi misi apa untuk mengembangkan negara ini ke depannya yang realistis begitu. Dan juga yang dicalonkan presidennya itu punya mutu, kualitas, portofolio seperti ini, amanah, bisa dipercaya, bersih, sidik, tablet, fatona, harusnya seperti itu. Bukan malah mengusung isu-isu ya untuk menjatuhkan partai yang berlawanan. Itu sama sekali tidak bagus. Karena nanti akan terpecahkan menjadi yang satu
seperti ini menjadi yang kedua. Ya buktinya sekarang PDI sama Golkar berada di satu pemerintahan gitu. Terus nanti kalau pemilu pecah lagi, mengusung isu masing-masing tentang PKI misalkan. Nah, itu sama sekali tidak bagus. Yang bagus yaitu mengusung presiden dan karakter presiden itu ditampilkan di depan portofolionya supaya kita bisa, rakyat bisa tahu, oh calon presiden itu punya kemampuan ini begitu. Jadi rakyat bisa membaca dengan jelas. Jangan sampai memilih kucing di dalam karung, kan seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan kita semua dalam mencapai Indonesia yang maju di tahun 2024 atas terpilihnya presiden yang baru. Nah, siapakah yang akan terpilih? Nanti akan saya bahas di kemudian hari.